Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, 3. Asosiasi lain secara tidak langsung ditransfer ke merek dengan menautkannya ke entitas lain, seseorang, tempat, atau hal. Contoh, nama merek Selandia Baru Vodka 42BELOW mengacu pada kedua garis lintang yang melintasi New Selandia, dan persentase konten alkohol minuman. Kemasan dan isyarat visual lainnya dirancang untuk meningkatkan persepsi kemurnian negara untuk mengomunikasikan positioning untuk merek. Ketiga, set pendorong utama ekuitas merek, memberikan panduan kepada pemasar dalam rangka merancang dan mengembangkan ekuitas merek, antara lain sebagai berikut. A. Memilih elemen merek, choosing brand element. Elemen merek adalah perangkat yang dapat menjadi merek dagang, yang mengidentifikasi dan membedakan merek. Sebagian besar merek kuat menggunakan banyak elemen merek. Contoh, Nike memiliki keistimewaan logo, swoosh, slogan, Just Do It, yang memberdayakan, dan nama Nike, dari Dewi bersayap Yunani kemenangan. Pemasar harus memilih elemen merek untuk membangun ekuitas merek sebanyak mungkin. Memilih elemen merek dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian atau tes kepada konsumen tentang apa yang akan dipikirkan atau dirasakan konsumen tentang produk jika hanya elemen merek yang mereka ketahui. Berdasarkan namanya saja, untuk misalnya, konsumen mungkin mengharapkan produk Snackwell menjadi makanan ringan yang sehat atau Panasonic Tobook merupakan komputer laptop yang awet dan dapat diandalkan. Rekan-rekan semua, kriteria elemen merek. Memilih elemen sebuah merek, maka pemasar dapat mengacu pada 6 kriteria untuk memilih elemen merek, yaitu, first 3, berkesan, bermakna, dan disukai, adalah pengembangan merek. Selanjutnya latter 3, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dilindungi. Bersifat defensif dan membantu meningkatkan dan menjaga ekuitas merek terhadap tantangan. Adapun keenam kriteria dalam pemilihan elemen merek adalah sebagai berikut. 1. Berkesan. Seberapa mudah konsumen mengingat dan mengenali elemen merek, dan kapan, pada kedua pembelian dan konsumsi. Nama pendek seperti Tide, Crash, dan Puff adalah elemen merek yang mudah diingat. 2. Bermakna, apakah elemen merek dapat dipercaya? Apakah itu menyarankan kategori yang sesuai dan bahan produk atau tipe orang yang mungkin menggunakan merek? Pertimbangkan makna yang melekat pada nama-nama seperti baterai mobil Diehard, lilin lantai mop dan glow, dan hidangan ringan Lean Cuisine rendah kalori. 3. Menyenangkan, seberapa menarik elemen merek secara estetika? Tren terbaru adalah untuk nama-nama lucu yang juga menawarkan URL yang tersedia, terutama untuk merek online seperti Flickr, Instagram, Pinterest, Tumblr, Dropbox, dan lainnya. Rekan-rekan semua, 4. Dapat ditransfer. Dapatkah elemen merek memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda? Apakah ini menambah untuk ekuitas merek melintasi batas-batas geografis dan segmen pasar? Meskipun awalnya penjual buku online, Amazon.com cukup pintar untuk tidak menyebut dirinya buku RUS. Amazon terkenal sebagai yang terbesar di dunia, dan namanya menunjukkan beragam produk yang luar biasa beragam yang kini dijual perusahaan. 5. Adaptable. Seberapa mudah beradaptasi dan dapat diperbarui elemen-elemen merek? Logo dapat dengan mudah diperbarui. Selama 100 tahun logo Shell telah diperbarui 10 kali. 6. Dilindungi. Seberapa dilindungi elemen merek? Bagaimana dilindungi secara kompetitif? Kapan nama itu dalam bahaya menjadi identik dengan kategori produk, seperti yang terjadi pada Kleenex, Kitty Litter, Jell-O, Scotch Tape, Xerox, dan Fiberglass? Pembuatnya harus mempertahankan hak merek dagangnya dan tidak mengizinkannya merek menjadi generik. Rekan-rekan semua, mengembangkan elemen merek, developing brand element, elemen merek dapat memainkan peranan penting pada saat pelanggan tidak memperoleh informasi yang lengkap ketika mengambil keputusan pembelian produk. Pemilihan nama yang bermakna akan sulit dibedakan oleh pelanggan,
Akan tetapi dengan adanya elemen merek maka pelanggan akan mudah membedakan sebuah merek dengan merek yang lain, karena elemen merek secara persuasif mampu mendeskripsikan makna sebuah merek. Adapun elemen merek yang sering digunakan oleh pemasar, antara lain simbol dan slogan, kesukaan, likability, terhadap elemen merek, dapat meningkatkan kesadaran dan asosiasi merek. Beberapa kasus pemasaran menyebutkan bahwa elemen merek digambarkan sebagai karakter dari sebuah merek yang akan memberikan keuntungan kepada pemasar saat mereka menawarkan produknya ke pasar sasaran, konsumen. Elemen merek merupakan karakteristik tidak berwujud dari sebuah merek yang secara konkret, yang mungkin kurang menggambarkan sebuah manfaat. Beberapa perusahaan asuransi menggunakan simbol kekuatan untuk merek mereka. Contoh, The Rock of Gibraltar, simbol merek yang digunakan oleh perusahaan asuransi Prudential. Rekan-rekan semua, mengembangkan elemen merek, developing brand element, elemen merek dapat memainkan peranan penting pada saat pelanggan tidak memperoleh informasi yang lengkap ketika mengambil keputusan pembelian produk. Pemilihan nama yang bermakna akan sulit dibedakan oleh pelanggan. Akan tetapi dengan adanya elemen merek maka pelanggan akan mudah membedakan sebuah merek dengan merek yang lain, karena elemen merek secara persuasif mampu mendeskripsikan makna sebuah merek. Adapun elemen merek yang sering digunakan oleh pemasar, antara lain simbol dan slogan, kesukaan, likability, terhadap elemen merek, dapat meningkatkan kesadaran dan asosiasi merek. Beberapa kasus pemasaran menyebutkan bahwa elemen merek digambarkan sebagai karakter dari sebuah merek yang akan memberikan keuntungan kepada pemasar saat mereka menawarkan produknya ke pasar sasaran, konsumen. Elemen merek merupakan karakteristik tidak berwujud dari sebuah merek yang secara konkret, yang mungkin kurang menggambarkan sebuah manfaat. Beberapa perusahaan asuransi menggunakan simbol kekuatan untuk merek mereka. Contoh, The Rock of Gibraltar, simbol merek yang digunakan oleh perusahaan asuransi Prudential. Rekan-rekan semua, berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasar atau perusahaan harus mengelola kegiatan interaksi antara merek dengan konsumen atau pasar sasaran. Hal ini disebabkan karena setiap upaya interaksi merek dengan konsumen akan berdampak terhadap pengetahuan, pikiran dan perasaan terhadap merek yang kita tawarkan. Kegiatan pemasaran holistik bertujuan untuk menciptakan kontak merek dan membangun ekuitas merek, antara lain dengan mengembangkan kegiatan pemasaran secara online, bekerja sama dengan komunitas, melakukan pameran, serta event marketing, sponsorship, kunjungan industri, public relation dan social marketing. Brand linking, asosiasi sekunder merek. Menciptakan dan membangun ekuitas merek dapat dilakukan dengan cara mengaitkan merek, brand linking, dengan informasi lain yang sejalan dengan makna yang dipahami oleh konsumen. Brand linking menjelaskan bahwa beberapa hal dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi konsumen dalam memahami makna sebuah merek. Rekan-rekan semua, 3. Things merupakan sumber informasi yang memberikan pengetahuan tentang sebuah merek di banyak konsumen yang terkait dengan sesuatu, misalnya sebuah kegiatan, event, sebuah kasus atau pihak ketiga yang dilibatkan dalam kegiatan menghasilkan sebuah merek. Contoh, kasus penyebaran penyakit yang terjangkit dari virus corona atau yang disebut COVID-19 memberikan pengetahuan konsumen dengan makna sebuah merek sabun antiseptik Dettol atau cairan pembersih tangan hand sanitizer Antis yang diyakini konsumen karena mampu membersihkan dan melindungi tubuh dari kekhawatiran penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. 4. Other Brand merupakan sumber pengetahuan bagi konsumen dengan mengaitkan makna sebuah merek berdasarkan aliansi atau kerjasama kemitraan, bahan baku, ingredients, perusahaan pesaing atau pengembangan dari sebuah merek. Contoh, Wardah salah satu produk kosmetik yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia dipahami oleh konsumennya sebagai kosmetik yang halal karena mereka meyakini bahwa bahan baku produk-produk kecantikan dengan merek Wardah berasal dari bahan-bahan yang halal. Rekan-rekan semua, kegiatan pemasaran ini diharapkan mampu mengubah pola pikir konsumen. Artinya apa yang dipikirkan dan dirasakan konsumen akan terkait dengan sebuah merek. Selanjutnya pola pikir atau pengetahuan konsumen tersebut
akan mempengaruhi perilaku konsumen, dan sebagai gambaran konsumen merespon marketing stimuli yang dilakukan pemasar, baik yang terkait dengan produk, harga, saluran, komunikasi dan menghasilkan pangsa pasar dan keuntungan dari sebuah merek. Terakhir, kinerja merek yang dihasilkan menjadi sebuah pertimbangan bagi pemegang saham untuk melakukan kegiatan peningkatan nilai perusahaan melalui pengembangan kegiatan pemasaran yang holistik dan terintegrasi. 2. Interbrand Brand Valuation Method. Interbrand Brand Valuation Method merupakan model formal yang digunakan untuk mengestimasi nilai uang dari sebuah merek. Model ini mendefinisikan bahwa nilai merek adalah net present value dari perolehan merek di masa depan. Perusahaan meyakini bahwa dengan melakukan analisis pemasaran dan keuangan secara seimbang menjadi penentu nilai merek. Rekan-rekan semua, tahapan metode Interbrand Brand Valuation adalah sebagai berikut. 1. Segmentasi pasar merupakan langkah awal membagi pasar di mana merek ditawarkan pada segmen tertentu. 2. Analisis finansial. Interbrand melakukan evaluasi terhadap pembelian, harga, volume dan frekuensi untuk menghitung secara akurat perkiraan dari penjualan dan penerimaan dari sebuah merek. 3. Role of branding merupakan persentase proporsional merek pada setiap segmen, yang dihitung berdasarkan economic earnings, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong ekuitas sebuah merek. 4. Brand strength, merupakan tahapan evaluasi struktur dan tolok ukur keunggulan merek berdasarkan kejelasan merek, komitmen merek, perlindungan merek, tingkat respon merek, tingkat otentisitas merek, relevansi merek, tingkat konsistensi merek, keberadaan merek dan pemahaman merek. 5. Brand value calculation, merupakan hitungan nilai merek, berdasarkan periode, artinya sejauh mana sebuah merek mampu menghasilkan atau berkontribusi terhadap perusahaan, dengan memperkirakan tingkat perolehan nilai merek beberapa periode. Rekan-rekan semua, mengelola ekuitas merek. Respon konsumen terhadap sebuah merek, tergantung dari berapa lama kegiatan pemasaran, mampu meningkatkan atau mengurangi tingkat pemahaman konsumen terhadap sebuah merek. Oleh karena itu rantai nilai merek memberikan pedoman dalam jangka pendek, bahwa semua kegiatan pemasaran yang dilakukan harus bertujuan untuk menambah pengetahuan konsumen terhadap merek, sehingga akan menentukan keberhasilan kegiatan pemasaran dalam jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, maka pemasar dapat melakukan pengelolaan ekuitas merek melalui kegiatan sebagai berikut. A. Brand reinforcement. Pemasar dapat melakukan penguatan kembali ekuitas merek dengan cara 1. Apakah produk mewakili kebutuhan atau keinginan pelanggan? 2. Apakah manfaat inti produk bagi pemasok? 3. Bagaimana merek membuat produk semakin dikenal, dan keunikan merek dapat diasosiasikan oleh konsumen dalam benak mereka. Contoh, Nivea adalah salah satu merek kuat, dengan melakukan pengembangan dan penguatan merek di benak konsumennya, dari sekedar merek krim kulit menjadi merek perawatan kulit dan merek produk untuk perawatan pribadi. Rekan-rekan semua, B. Brand revitalization. Langkah awal melakukan revitalisasi merek adalah dengan memahami sumber awal ekuitas sebuah merek itu terjadi. Apakah asosiasi yang positif dari sebuah merek membuat merek tersebut kehilangan kekuatan atau keunikannya, atau apakah respon negatif terhadap sebuah merek dikaitkan dengan merek yang ditawarkan kepada pelanggan? Setelah pemasar memahami sumber ekuitas merek, maka keputusan penting yang harus diambil terkait dengan melakukan pemosisian ulang merek tersebut atau menciptakan merek baru, karena terkadang masalah tentang kesalahan pemosisian merek tersebut terkait dengan janji-janji dari merek tersebut. Revitalisasi dari sebuah merek dapat dilakukan dengan cara mengembalikan strategi back to basic, untuk memosisikan merek yang masuk akal, sesuai dengan persepsi dan perasaan konsumen terhadap kinerja sebuah merek. Semoga bermanfaat.